Bagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di Studio Bagana di Menara 165 bersama saya Ratman Aspari. Kali ini kita akan update perakiraan cuaca, potensi hujan Indonesia sepekan ke depan, periode 12 sampai 18 Juni 2026. Penurunan suhu udara mulai terasa seiring penguatan monsun Australia. Meski dinamika atmosfer masih picu hujan signifikan di sebagian wilayah Indonesia. Sebagian wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan, saat ini mengalami musim kemarau yang ditandai dengan pengurangan curah hujan secara signifikan. Periode ini sering kali berhubungan dengan fenomena penurunan suhu udara, kerap disebut sebagai berdiding. Berdiding merujuk pada fenomena suhu udara yang terasa lebih dingin, khususnya pada malam hingga menjelang pagi hari di daerah dataran tinggi. BMKG mencatat suhu minimum mencapai 9,4 derajat Celcius pada 7 Juni di wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan di Tambi, Wonosobo yang mencapai 16,9 derajat Celcius pada tanggal 8 Juni 2026. Kondisi ini dipengaruhi oleh monsun Australia yang membawa massa udara kering dan dingin sehingga menyebabkan minimnya tutupan awan dan langit cenderung cerah. Minimnya tutupan awan tersebut membuat suhu udara pada malam hari terasa lebih dingin karena panas permukaan bumi yang diserap pada siang hari lebih mudah dilepaskan ke atmosfer pada malam hari. Meskipun demikian, minimnya pembentukan awan juga menyebabkan radiasi matahari yang mencapai permukaan menjadi lebih optimal pada siang hari, sehingga dapat meningkatkan suhu udara maksimum di beberapa wilayah. Pada beberapa hari terakhir, suhu maksimum lebih dari 35 derajat Celcius tercatat di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Berbeda dengan wilayah Indonesia bagian selatan yang cenderung lebih kering, sebagian wilayah Indonesia bagian utara mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat. Pada 8 sampai 10 Juni 2026, hujan lebat hingga sangat lebat tercatat di Sumatera Barat 120 mm per hari dan Kalimantan Timur 108 mm per hari, Kalimantan Tengah 101 mm per hari, Papua Tengah 94 mm per hari, serta Riau 71 mm per hari. Analisis dinamika atmosfer menunjukkan adanya aktivitas gelombang Rossby ekuatorial di sebagian wilayah besar wilayah Sumatera dan Papua, serta gelombang Kelvin di sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Selain itu, sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera turut membentuk pola konvergensi dan belokan angin di sebagian wilayah Sumatera. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika atmosfer regional masih berperan dalam peningkatan pertumbuhan awan konvektif sehingga mendukung terjadinya hujan signifikan di wilayah-wilayah terdampak. Dinamika atmosfer sepekan ke depan. Pengamatan hingga akhir Mei 2026, sebanyak 28,6% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan diprediksi mengalami peningkatan pada bulan Juni 2026 dengan sifat hujan musim kemarau yang cenderung di bawah normal. Kondisi ini didukung oleh indikator El Nino Southern Oscillation atau ENSO yang diprediksi menunjukkan kecenderungan fase hangat di Samudra Pasifik
tropis bagian tengah hingga timur. Ditandai dengan indeks Nino 3,4 sebesar plus 0,881 dan South Oscillation Index atau SOI sebesar minus 22,3. Kondisi tersebut mendukung pengurangan potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia. Meski demikian, hujan masih tetap berpeluang terjadi karena dinamika atmosfer regional dan faktor lokal masih dapat mendukung pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah. Untuk periode sepekan mendatang, Madden-Julian Oscillation atau MJO masih diperkirakan pada fase 8 hingga 1 atau di wilayah Western Hemisphere Afrika, sehingga pengaruh langsungnya terhadap Indonesia relatif tidak dominan. Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara hingga Maluku Utara. Selain itu, gelombang Kelvin diperkirakan bergerak melintasi sebagian Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sementara itu, gelombang Rossby ekuatorial berpotensi aktif di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Utara. Di sisi lain, keberadaan sirkulasi siklonik yang diperkirakan masih bertahan di Samudra India sebelah barat Sumatera Utara serta berpotensi terbentuk di wilayah Kalimantan Tengah dapat memicu terbentuknya pola konvergensi, konfluensi, dan perlambatan angin. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar pesisir barat Sumatera Utara, sebagian Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan wilayah sekitarnya. Selain faktor atmosfer regional, potensi pertumbuhan awan konvektif juga didukung oleh kondisi atmosfer yang cukup labil di beberapa wilayah. Labilitas udara tersebut dapat memperkuat proses konveksi lokal, terutama di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Dengan adanya kombinasi antara sinyal MJO, aktivitas gelombang atmosfer, sirkulasi siklonik, serta dukungan labilitas udara lokal, peluang terjadinya hujan masih cukup signifikan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya bagian utara dalam beberapa hari ke depan. Potensi hujan sepekan ke depan, periode 12 sampai 14 Juni 2026. Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sementara untuk angin kencang berpotensi terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,
dan Papua Selatan. Sementara untuk periode tanggal 15 sampai 18 Juni 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga hujan lebat hingga sangat lebat untuk periode 15 sampai 18 Juni 2026 berpotensi terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Papua Pegunungan. Sementara untuk potensi terjadinya angin kencang berpotensi di wilayah sampai saat ini nihil. Himbauan, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap mencermati perkembangan cuaca dalam sepekan ke depan, mengingat kondisi atmosfer di Indonesia yang dinamis. Bagi masyarakat yang wilayahnya sudah memasuki periode musim kemarau, perlu mengantisipasi kondisi cuaca yang cenderung lebih cerah pada siang hari dengan menjaga kecukupan air tubuh, menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari saat beraktivitas di luar ruangan, serta menyiapkan pakaian hangat apabila berada di daerah dataran tinggi atau melakukan aktivitas pada malam hari hingga pagi hari. Pada beberapa lokasi, periode ini tepat untuk aktivitas luar ruang dan rekreasi. Sementara itu, kewaspadaan perlu lebih ditingkatkan di wilayah Indonesia yang masih berpotensi mengalami hujan, serta dampak turunannya seperti genangan, banjir, tanah longsor, pohon tumbang, gangguan perjalanan, dan berkurangnya jarak pandang. Selain itu, masyarakat dihimbau mewaspadai potensi sambaran petir dan menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame, atau bangunan rapuh, serta membatasi aktivitas di ruang terbuka saat hujan disertai angin kencang dan petir. Oleh karena itu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi melalui berbagai kanal informasi BMKG, antara lain laman bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, serta media sosial @info BMKG, serta melakukan langkah-langkah antisipatif di lingkungan sekitar guna meminimalkan potensi dampak cuaca ekstrim. Informasi ini akan terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan cuaca terbaru hingga masyarakat dapat terus beraktivitas dengan lebih aman dan percaya diri. Informasi bersumber dari Badan Meteorologi Geofisika BMKG. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Bagana